Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, hujah balikoh yang mempertahankan argumentasi amalan ahlu sunnah wal jamaah dari cacian dan tuduhan salafi wahabi tidak lain sebagai bentuk pembelajaran. Amalan yang sudah mengakar berabad lamanya dan tidak pernah bermasalah, belakangan ini dipersoalkan dengan cacian dan tuduhan syirik, bid'ah, bahkan kafir. Tentunya sebagai orang yang berakal, pengamal syair burdah tidak boleh hanya mendiamkan saja. Perlu ada kontra argumentasi agar tuduhan syirik, bid'ah, ataupun kafir tidak selalu dikeluarkan oleh kaum Wahabiyun. Teranyar tuduhan bahwa sholawat burdah adalah bid'ah, bahwa syair itu pembawa syirik, serta pengarangnya bukanlah ulama yang dilontarkan oleh Ustadz Zainal Abidin. Ustadz Wahabi tersebut selalu mengucapkan syirik dan bid'ah. Dalam artian syirik merupakan tuduhan serius yang seringkali didapatkan golongan ahlu sunnah wal jamaah kepada muslim di Nusantara. Pasalnya, menurut golongan salafi wahabi, selama tidak ada contohnya dari Nabi SAW sampai pada tataran teknis, maka terlarang. Hadis Abi Dzar Al-Ghifari, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Bukhari. Salawat yang umum dilantunkan di langgar-langgar, musola, masjid, dan surau ini selalu menjadi bahan cacian, makian, hingga hinaan oleh kaum Wahabi. Sholawat di atas dengan sangat gamblang disebut oleh Ustadz sebagai bid'ah, haram, dan bertolak dalam agama Islam. Alasannya adalah karena tidak pernah diajarkan Nabi SAW dan tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat hadis. Nalar yang dibangun adalah seluruh perbuatan harus dicontohkan oleh Nabi SAW sampai pada contoh teknisnya. Jika saja orang salafi, wahabi seperti Ustadz Zainal Abidin memiliki ketahanan berpikir yang kuat, bisa dipastikan ia akan menolak penggunaan masjid dengan lantai marmer, menolak media sosial untuk berdakwah, atau menolak penggunaan speaker untuk ceramah provokatifnya. Wong pujian untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW kok dibilang bid'ah dan haram. Bagaimana pikirannya? Sungguh tuduhan bid'ah bahkan syirik tidak berdasar, kecuali kebencian kepada amalan syariat di Nusantara. Menjawab tuduhan dari Ustadz yang pernah mengkritik lagu Balonku Ada Lima ini sebagai lagu misionaris, tidak lebih dari mengajari ayam berenang. Sia-sia saja. Namun sebagai bentuk pemertahanan argumentasi harus dilakukan dengan memaparkan dalil-dalil. Terkait sholawat Ahmadiyah Habibie yang diklaim sebagai bid'ah tidak lebih sebagai pujian dan penjelasan biografi Rasulullah SAW. Isi dari sholawat tersebut adalah doa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika memang mengharapkan kekasih dan panutan selain Nabi Muhammad SAW sebagai muslim, siapa lagi yang pantas untuk itu? Kesimpulannya untuk Ustadz Zainal Abidin bahwa tuduhan bid'ah kepada sholawat tidaklah benar dan benar-benar argumentasi yang kacau. Kekacauan tuduhan tersebut sama kiranya dengan menganggap lagu Balonku Ada Lima sebagai lagu misionaris untuk menghancurkan Islam. Apakah Ustadz Zainal Abidin ini tahu manfaat sholawat burdah? Manfaat sholawat burdah selain menyembuhkan penyakit, keutamaan lainnya adalah membaca sholawat burdah 1 kali lebih utama daripada membaca amalan dalil khairat 70 kali. Hal ini diceritakan oleh Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama yang biasa memimpin majelis untuk mengamalkan dalil khairat di Mekah. Beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah yang memerintahkannya untuk membaca sholawat burdah di majelis tersebut. Dalam mimpi itu, Rasulullah berkata bahwa membaca burdah sekali lebih afdol dibanding membaca dalil khairat 70 kali.
Kisah tentang keutamaan sholat burdah lainnya adalah ketika Hadramut mengalami musim paceklik hingga banyak binatang buas berkeliaran. Habib Abdurrahman Al-Masyhur pun memerintahkan setiap rumah untuk membaca sholawat burdah. Hasilnya, rumah-rumah mereka aman dari gangguan binatang buas. Sholawat burdah atau qasidah burdah berisi bait-bait pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Burdah sendiri disusun oleh Imam Al-Bushiri. Ketika itu ia menderita lumpuh. Ketika menulis burdah, Imam Al-Bushiri tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam pertemuan itu, Rasulullah SAW mengusap wajahnya dengan menggunakan jubah al-burdah, lalu mengenakan jubah itu pada Imam Al-Bushiri. Ketika terbangun, kaki Imam Al-Bushiri sembuh dari lumpuhnya. Dalam burdah ada 13 bait syair yang mengisahkan pujian tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, di sisi lain Ustadz Abdul Somad atau yang biasa kita sapa dengan UAS menjelaskan keutamaan sholawat burdah. Menurut UAS, sholawat burdah isinya adalah pujian-pujian yang agung untuk Rasulullah SAW. Sholawat burdah sendiri diharamkan oleh Ustadz Zainal Abidin. Atau mungkin saja Ustadz tersebut mencari sensasi atau memang tidak tahu manfaat sholawat burdah itu sendiri.